Dalam bidang elektronika, kita mengenal dua besaran atau dua inputan atau dua istilahnya ya. Itu ada digital, yaitu besaran digital atau inputan digital, dan analog ya. Yang kita pelajari pada percobaan sebelumnya atau sebelum-sebelumnya itu lebih banyak ke digital. Jadi suatu kondisi yang sudah pasti ya, 1 atau 0 ya, atau 0 volt, atau kalau 1 5 volt. Nah, di sini kita juga akan mempelajari besaran analog, yaitu satu besaran yang antara besarannya itu kalau kita ukur voltnya itu semisal kalau maksimal 5 volt yaitu antara 0 sampai 5 volt gitu ya. Jadi nilainya bisa 1 volt, 1,5, 3 volt, 4 gitu ya. Nah, besaran ini lebih banyak pada aplikasi sensor ya. Jadi umumnya suatu sensor itu lebih banyak mengeluarkan atau outputannya itu besaran analog ya. Ya meskipun yang digital untuk sensor juga banyak, tetapi kalau menurut saya untuk sensor itu outputannya lebih banyak yang analog ya. Jadi kita juga harus tahu tentang sedikit banyak tentang analog ya. Untuk di OutCell PLC ini ada fasilitas ya untuk menerima inputan analog ya. Jadi kalau di PLC yang komersil itu juga banyak ya, istilahnya misal Omron itu juga ada modul yang khusus untuk menerima besaran analog ya. Tetapi di OutCell PLC ini mempunyai kelebihan ya. Jadi sudah include atau di rangkaiannya itu sudah ada nanti inputan analog ya. Untuk inputan analog di sini ini 0 sampai 5 volt ya. Dan ada dua channel atau dua inputan, yaitu A1 dan A2. Jadi A1 dan A2 ya. Di kelebihan dari OutCell itu salah satunya nanti ada suatu channel atau inputan yang bisa diinputi atau bisa dimasuki besaran analog. Jadi nanti kalau kita bermain dengan sensor yang memang outputannya itu analog, nanti bisa langsung diolah di OutCell PLC. Untuk A1 dan A2 ya, yang dimasukkan untuk analog itu nanti kalau di rangkaiannya ya, untuk di rangkaiannya sebenarnya nanti kalau kita lihat di sini ya, A1 dan A2 itu analog 1, A1 dan A2. Kalau kita lihat nanti letaknya di sini ya. Di ini ya. Ini ya. A1 dan A2, AN1 dan AN2. Ini terhubung, kalau terhubungnya ke Arduino Nano itu pada pin A6 dan A7 ya. Kemudian kalau di rangkaiannya trainer itu nanti di sini A6 dan A7. Nah, yang saya gunakan ini hanya satu saja, satu A6. A6 itu berarti nanti yang terhubung ke ini aja, analog satu saja ya. Untuk analog 2 ini tidak saya pakai ya. Pada analog 1 atau A6 yang di Arduino Nano itu nanti diberi inputan atau nanti kita memberikan simulasi besaran analognya itu diperoleh atau dibuat dari suatu VR atau potensio ya,
satu potensio sebesar 50 kilo. Nanti untuk outputan atau kaki tengahnya nanti baru untuk outputan dari potensio itu nanti baru dimasukkan ke A6 atau analog 1 ya. Jadi dengan merubah nilai-nilai merubah atau menggeser tuas dari potensio atau VR, nanti outputan dari potensio tersebut juga akan berubah-ubah. Nah, berubahnya itu antara 0 atau di sini ground sampai nanti 5 volt ya. Jadi intinya dengan merubah-rubah posisi atau tuas dari potensio itu nanti juga merubah nilai outputan dari potensio. Yang pasti nilainya itu antara 0 sampai 5 volt. Nah, untuk bentuk VR-nya pada trainer saya ini nanti di sini. Nah, ini A1 nanti yang terhubung ke pin 6 dari Arduino Nano ini. Nah, ini sebesar 50K atau nanti bisa 10K ya, terserah di situ ya. Nanti ini yang kita putar-putar atau nanti kita geser nilainya supaya nanti bisa memberikan nilai analog ke Arduino Nano gitu ya. Itu dari sekilas dari rangkaian dan bentuk dari trainernya. Kemudian untuk rangkaiannya sendiri atau maaf ya, untuk programnya kita lihat di sini ya. Sebenarnya program itu meskipun enggak ada ya, ini kan saya tambahi GEG ya, gig ya. Gig itu lebih besar atau sama dengan ini, hanya tambahan saja. Yang pasti nanti di dalam rangkaian ini itu nanti nilai A1 di sini ya. A1 di sini nanti nilainya itu berubah-ubah jika nilai dari potensio itu kita rubah-rubah, atau nanti secara simulasi nanti nilai A1 yang ada di GEG ini ya, perintah gig ini ya, itu nanti bisa dirubah-rubah dari ini, dari geser, nanti menggeser dari perintah ini ya. Nanti kita geser di sini, nanti nilainya juga berubah-ubah dari A1. Yang pasti karena nilai ADC ya, ini intinya nanti kan analog itu dimasukkan ke ADC ya, maaf ya, jadi belum saya singgung sebelumnya. Jadi ini nanti yang dimasukkan ke channel ADC nya itu nanti di sini ADC yang kita gunakan sebenarnya nanti itu ADC 10 bit ya. Jadi kalau 10 bit itu nanti kalau kita desimalkan itu nanti nilainya itu antara 0 sampai maksimal nanti 1023. Itu kalau menggunakan ADC yang 10 bit ya. Jadi nanti dengan menggeser-geser di A1 ini sebenarnya kalau berupa volt itu nanti sampai 4992 milivolt, berarti nanti sekitar 4,9 volt ya. Itu kalau berupa voltnya. Tapi kalau kita desimalkan itu berarti nanti kalau 0 milivolt itu berarti 0, kalau nanti sampai maksimal itu 499 atau nanti 5 volt itu nanti kalau desimalnya nanti sebesar 1023 gitu ya. Di 1023 itu kalau berupa ADC yang 10 bit, karena nanti di Outcell Studio ini, Outcell PLC ini ADC nya itu ADC 10 bit ya. Nah, nanti kita lihat nanti nilai yang pasti nanti di A1 atau nanti di sini ya, A1 itu ya. Nah, kemudian mungkin langsung aja ya kita coba ya untuk melihat nilai dari A1 yang ada di perintah gig ini ya. Kita simulasi aja dulu ya, jadi belum secara langsung ke hardware. Nah, ini coba dilihat di sini ya, ini 0 nilainya ya, 0 ya di A1 ini sampelnya 0. Itu karena apa? Nanti karena di sini, nah ini ya,
ini di A1 ini belum saya geser. Misal nanti kalau saya geser sedikit ya, ini mungkin saya geser gini ya. Nah ini supaya kelihatan ya. Nah, coba dilihat di sini ya. Ini A1 saya geser. Nah ini naik. Ini kan juga naik ya. Di nilai A1 ini 144. Ini 704 milivolt, itu setara kalau kita desimalkan itu 144 ya. Ini bisa dilihat berubah. Kita naikkan terus. Nah ini 2,6 volt atau 26 milivolt. Ini sama dengan 537 desimalnya. Nah, gimana kalau nanti nilai maksimal? Nah, lihat ini maksimal ya nilainya 4,9 atau 5 volt. Ini di sini ya. Itu nanti kalau desimalnya di A1 itu sebesar 1023. Nah, 1023 ini merupakan 10 bit ya. Jadi 10 pangkat 10 ya. Iya, pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 ya. Saya lupa ya. Jadi itu ya, yang pasti ini yang 10 bit ya. Di sini nanti kita atur nilainya 0 sampai nanti maksimal 49 itu 1023 ya. Kemudian nah itu sudah bisa ya kita rubah-rubah nilainya itu secara simulasi. Nah, gimana nanti secara langsung ini dengan adanya perintah tambahan GEG itu maksudnya apa? Nanti jika nilai A sama dengan atau lebih besar dari nilai B yaitu 500, nanti ini menyala. Kalau nanti di bawah 500 intinya berarti dia nanti tidak bisa menyala R1 nya ini ya. Tapi kalau lebih dari 500 menyala, kalau di bawah 500 dia tidak menyala, tidak aktif. Nah, ini karena 1023 ini lebih dari 500 berarti ini menyala. Coba saya geser di bawah 500, ini masih di atas. Nah 445 ini kan di bawah 500, maka R1 akan padam. Tapi kalau dia lebih besar atau sama dengan pasti menyala ya. Jadi 511 ini menyala karena dia lebih besar ya. Jadi jika lebih besar atau sama dengan pasti ini menyala gitu ya. Itu ya untuk secara online-nya. Nah, kita coba nanti secara real di trainer gimana nanti hasilnya. Ini saya kembalikan ke desain ya. Saya download ya. Nah, ini berhasil. Oh ya, maaf ya. Untuk settingan yang paling penting di sini ya. Pada saat kita bermain di ADC ya, hati-hati ya. Settingan yang perlu diperhatikan nanti di sini ya. Ini perhatikan ya. Setting ya. Ini standar ya untuk yang seperti percobaan sebelumnya. Ini sesuai dengan Arduino atau maaf ya, board outcell yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Arduino Nano, saya menggunakan V3. Untuk COM juga standar. Ini bone rate-nya, ini ya, bootloader-nya semuanya. Dan yang paling terpenting itu nanti di perangkat ini. Nah, jadi hati-hati ya. Ini tadi di hardware, kita pilih tab yang perangkat ini ya. Pada pilihan terakhir di sini. Nah, ini aktifkan analog input ya. Maksudnya apa? Berarti ini mengaktifkan analog inputan atau mengaktifkan ADC dari Outcell Studio. Maaf, dari Outcell PLC. ADC-nya ya, itu diaktifkan dengan cara memberikan tanda centang ini. Ya. ADC-nya itu sebesar 10 bit. Jika ini tidak dicentang, maka nanti ADC tidak bisa berfungsi ya. Hati-hati, ini perintah yang sepele tapi ini sangat menentukan. Jadi sekali lagi pilih di bagian perangkat, kemudian pada pilihan aktifkan analog input ini diberi tanda centang. Itu aja ya. Kalau sudah nanti kembali ke setting
sudah ya, ini semuanya ya. Tadi sudah saya download, saya ulangi. Ya, sudah ya. Jadi intinya programnya di sini saya ulangi ya. Jika nilai A1 itu lebih besar dari 500 atau sama dengan akan menyala. Menyalakan R1 atau LED 1 ya. Langsung ya kita coba ya. Ini saya putar, jadi R1 belum menyala karena apa? Berarti nanti nilai ADC-nya ini sementara masih belum, karena ini masih kecil ya, ke kiri ya. Saya putar ke kiri. Kalau saya putar ke kanan terus ya, di mungkin separuh lebih ya, 500 itu ya. Nah, ini sudah menyala. Berarti nilai di sini ADC yang saya masukkan di sini ini sudah melebihi atau sama dengan 500 itu ya. Ya. Coba kita sekarang kita mode online ya. Jadi kita lihat nanti, kita pantau nanti istilahnya kita putar di sini, nanti tertampil di A1 yang ada di sini. Jadi secara online ya. Kita pilih online. Nah, ini. Nah, coba lihat di sini nilainya. Kenapa kok di sini menyala atau di sini tadi menyala? Karena nilai dari ADC ini sekarang ini ya. Ini sudah 500 berapa? 525 ya. Sudah 525 ini ya. 525. Nah, coba ini saya putar ya. Saya putar di bagian ADC. Ini kita lihat di bagian online-nya ya. Saya naikkan, ini saya naikkan terus. Nah, itu sudah naik terus ya. Sekarang kita online. Naik ya. Ini coba saya turunkan sampai di bawah 500 ya. Nah, ini kan bagian R1 kan padam ya. Kita lihat di trainer apakah juga padam dia. Nah, ternyata juga padam di sini ya. Di secara online sudah real atau sudah cocok ya istilahnya ya. Jadi intinya di ADC di sini ini sudah bisa berfungsi ya. Ini coba saya naikkan lagi ya. Nah, ini berarti lebih dari 500. Jadi secara LED bisa kita lihat bahwa ini lebih dari 500. Kita coba nilai dari A1. Nah, ini ternyata benar ya, nilainya 561. Jadi lebih dari 500 ya. Di itu ya, untuk analog atau untuk ADC dari Hotshield PSI sebesar 10 bit ya. Jadi sangat mudah sekali ya intinya.